Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Marjuni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Nasya Salsa, NIM 140141939. Yang kedua ada Meilia Faila Supa, NIM 140141950. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada Nabila Asti Sepia Wardani, NIM 140141952. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai mengenal kualitas pribadi seorang pendidik. Pada materi kali ini terbagi menjadi 5 submateri. Yang pertama ada pengertian guru dan pribadi guru, yang kedua ada perkembangan kepribadian guru, yang ketiga ada pentingnya kepribadian guru, yang keempat ada fungsi kepribadian guru, dan yang terakhir yang kelima ada faktor kepribadian guru. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu pengertian guru dan pribadi guru. Pengertian guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah seseorang yang pekerjaannya atau mata pencariannya atau profesinya mengajar. Sedangkan arti secara umumnya, guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan tugas utamanya, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya, pribadi guru. Menurut Horton 1982, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Seorang guru memiliki sikap yang dapat mempribadikan sehingga dapat dibedakan ia dengan guru yang lainnya. Selanjutnya, guru hendaknya memiliki kepribadian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil, seperti bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, dan memiliki konsisten dalam bertindak. Yang kedua ada kepribadian berakhlak mulia. Yang pertama ada berakhlak mulia dan menjadi teladan, dan yang kedua memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, kepribadian yang dewasa. Meliputi yang pertama menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik. Yang kedua, memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang keempat adalah kepribadian yang arif. Contohnya seperti yang pertama, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua ada menunjukkan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang kelima yaitu kepribadian yang berwibawa. Seperti yang pertama, memiliki perilaku yang bersifat positif terhadap peserta didik, dan yang kedua memiliki perilaku yang disegani. Kepribadian akan turut menentukan apakah para guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik atau sebaliknya. Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan idola atau panutan dalam seluruh segi kehidupannya. Karenanya, guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat kewibawaannya, terutama di depan murid-muridnya. Di samping itu, guru juga harus mengimplementasikan nilai-nilai tinggi terutama yang diambil dari ajaran agama, misalnya seperti jujur dalam perbuatan dan perkataan. 2. Perkembangan kepribadian guru. Faktor yang menentukan dalam perkembangan kepribadian yaitu ada faktor bawaan, faktor lingkungan, dan faktor interaksi bawaan dan lingkungan.
Nah, faktor bawaan itu sendiri yaitu unsur yang terdiri dari bawaan genetik yang menentukan diri fisik primer, seperti warna mata dan kulit. Selain itu juga kecenderungan-kecenderungan dasar, misalnya kepekaan atau penyesuaian diri. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan seperti lingkungan sekolah atau lingkungan sosial budaya, seperti teman, guru, dan lain-lain. Dan dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian itu sendiri. Nah, selanjutnya ada interaksi bawaan dan lingkungan. Interaksi yang dapat terus-menerus antara bawaan dan lingkungan menyebabkan timbulnya perasaan aku atau diriku dalam seseorang. Selanjutnya, ada sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru itu banyak sekali ya. Di antaranya ada hubungan guru dengan murid harus baik. Guru harus memperhatikan murid serta pelajaran mereka. Guru harus peka terhadap lingkungan sekitar murid. Guru wajib menjadi contoh atau teladan di dalam keadilan dan keindahan serta kemuliaan. Guru wajib ikhlas dalam pekerjaannya, dan masih banyak lagi seperti pada tabel. Kepribadian guru dapat dilihat dari tindakannya, ucapannya, caranya bergaul, berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan atau permasalahan yang baik, ringan maupun yang berat. Itu menurut Zakiyah Derajat. Selanjutnya, seseorang yang memiliki kepribadian terpadu dapat menghadapi segala persoalan yang wajar dan sehat, karena segala unsur dalam kepribadiannya bekerja seimbang dan serasi. Maka, sebagai guru dapat memahami kelakuan anak didik sesuai dengan perkembangan jiwanya yang sedang dilaluinya. Pertanyaannya, anak didik dapat dipahami secara objektif. Artinya, tidak ada kaitannya dengan persangkaan atau emosi yang tidak menyenangkan. Tidak jarang guru juga merasa rendah diri menanggapi pertanyaan antara anak didik sebagai kritikan atau ancaman terhadap harga dirinya. Maka jawabannya bercampur emosi, misalnya dengan marah atau ancaman. Nah, guru yang sedang tergoncang atau tidak stabil emosinya mudah cemas, merasa penakut, pemarah, penyedih, atau pemurung, menyebabkan anak didik akan terombang-ambing di bawah arus emosi. Guru yang goncang tersebut karena anak didik yang masih dalam pertumbuhan jiwa itu juga dalam keadaan yang tidak stabil ya, karena masih dalam pertumbuhan atau perubahan dalam peserta didik. Goncangan perasaan anak didik itu akan menyebabkan kurangnya kemampuan untuk menerima dan memahami pelajaran, sebab konsentrasi pemikirannya diganggu oleh perasaan atau suasana hatinya yang tergoncang. Karena melihat atau menghadap guru yang tergoncang tadi, guru yang pemaaf atau keras akan menyebabkan anak didik takut. Ketakutan itu dapat bertumbuh atau berkembang menjadi rasa benci. Akan tetapi, peserta didik yang harus patuh dan tunduk kepada peraturan sekolah, ia terpaksa tetap berada dalam kelas. Ketika guru tersebut ada, maka lambat laun atau perlahan-lahan begitu, guru itu akan menjadi guru yang dibenci oleh anak didiknya. Apabila anak didik benci kepada guru tersebut, maka ia tidak akan berhasil mendapatkan bimbingan atau pendidikan dari guru tersebut. Selanjutnya, ia akan menjadi kurang dalam pengetahuan atau kita sebut bodoh, walaupun kecerdasannya tinggi begitu. 4. Fungsi kepribadian guru. Guru bukan hanya sekedar pengajar, pelatih, dan pembimbing, tetapi juga sebagai cermin tempat subjek didik dapat berkaca. Dalam relasi internasional
antar guru dan subjek, tercipta situasi didik yang memungkinkan subjek didik dapat belajar menerapkan nilai-nilai yang menjadi contoh dan memberi contoh. Guru mampu menjadi orang yang mengerti diri siswa dengan segala problematikanya. Guru juga harus mempunyai wibawa sehingga siswa segan terhadapnya. Hakikat guru pendidik adalah bahwa ia digugu dan ditiru. Berdasarkan uraian di atas, berfungsi kompetensi kepribadian guru adalah memberikan bimbingan dan suri tuladan secara bersama-sama mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motif belajar serta dorongan untuk maju kepada peserta didik. 5. Faktor yang mempengaruhi kepribadian guru. 1. Ada keadaan fisik. Setiap manusia mempunyai keadaan fisik yang berbeda dari orang lain. Perbedaan fisik anak menimbulkan perbedaan perlakuan dari orang yang di sekitarnya. Anak yang fisiknya lemah cenderung dilindungi secara berlebihan sehingga tumbuh menjadi pribadi yang tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Yang kedua, ada lingkungan fisik geografis. Lingkungan fisik seperti perbedaan kesuburan tanah dan kekayaan alam akan mempengaruhi kepribadian penduduknya. Menurut penelitian, mengenal mereka yang tinggi di daerah tandus, panas, dan miskin cenderung lebih keras menghadapi hidup dan tega menghadapi orang lain. Sedangkan lingkungan fisik yang subur menghasilkan kepribadian yang ramah, lebih santai, dan terbuka kepada orang lain. Yang ketiga, ada kebudayaan. Setiap kebudayaan menyediakan seperangkat norma sosial budaya yang berbeda dari masyarakat yang lain. Norma sosial budaya ini mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Perbedaan nilai dan norma kebudayaan signifikan terhadap perbedaan kepribadian. Selanjutnya ada pengalaman kelompok. Melalui pergaulan kelompok, seseorang akan menilai dirinya sesuai dengan nilai kelompoknya. Pembentukan kepribadian dipengaruhi nilai kelompok masyarakatnya. Contohnya, individu mendapatkan pengalaman dari teman-teman sebaya atau teman sepermainannya. Selanjutnya juga ada pengalaman unik. Perbedaan kepribadian terjadi karena pengalaman yang dialami seseorang itu unik dan tidak ada yang menyamai. Misalnya, seseorang anak di waktu kecil belajar naik sepeda dan jatuh. Sejak itu, ibu selalu melarang jika anak ingin mencoba naik sepeda lagi karena takut anak itu jatuh. Larangan tersebut mempengaruhi pembentukan kepribadian, menyebabkan anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak berani mencoba hal-hal baru karena takut gagal. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.